Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Padepokan Hyang Argopuro yang berada di kaki pegunungan Hyang Argopuro. Memang backgroundnya agak gelap ya saudara, karena sudah malam. Kedua, posisinya memang dalam hutan ya, hutan bambu dan hutan-hutan yang lain. Berbicara soal sejarah, Nusantara atau Indonesia kita saat ini dahulu adalah wilayah yang sangat disegani, tapi pada zaman kerajaan dahulu ya saudara. Karena zaman kerajaan dahulu tidak perlu ke kerajaan yang tua-tua ya. Kita coba melihat pada masa kerajaan Majapahit dahulu, sangat disegani oleh kerajaan lainnya. Karena apa? Kerajaan Majapahit ini memiliki dua kekuatan yang sangat tangguh. Kekuatan tempur atau kekuatan militer. Yang pertama, angkatan darat. Angkatan darat kerajaan Majapahit ini terbagi beberapa matra. Yang pertama, Bayangkara, pasukan Bayangkara atau prajurit Bayangkara, kemudian prajurit Dharma Putra, itu dari angkatan darat kerajaan Majapahit. Juga kerajaan Majapahit memiliki satu lagi kekuatan militer yang kalau saat ini bisa kita samakan dengan angkatan laut. Jadi angkatan laut kerajaan Majapahit ini dijuluki sebagai hantu samudra atau hantu laut atau pengabaran samudra yang dipimpin oleh Sang Panglima Wiramandala atau Empu Nala. Di antara semua pasukan berada dalam kerajaan Majapahit ini memiliki semangat tempur yang sangat hebat ya saudara. Yaitu semangatnya tidak mau kalah. Kalau kalah berarti mati, kalau menang berarti hidup. Itu semangat mereka. Sehingga pasukan atau prajurit kerajaan Majapahit ini lebih memilih menjadi penyerang daripada menunggu diserang. Sehingga dari kekuatan militer ini yang mampu mendongkrak kemajuan kerajaan Majapahit dalam segala sektor ya, dalam segala sektor, sehingga Majapahit menjadi kerajaan yang terbesar pada masa itu. Berganti masa pada masa penjajahan kolonial Belanda yang dimulai pada tahun 1511. Itu awal masuknya penjajah kolonial Belanda. Juga Inggris, Spanyol, Jerman, dan lain-lain ya. Namanya sudah kolonial. Jadi banyak negara menjadi satu untuk merebut Nusantara yang kaya akan rempah-rempah dan biji-biji tambang seperti emas, perak dan lain-lain, sehingga bangsa penjajah merasa ngiler melihat Nusantara. Namun pada masa itu atau tahun 1511, bangsa penjajah itu merasa kesulitan untuk masuk ke wilayah Nusantara. Pulau Jawa ini sebagai pusat pemerintahan Nusantara seperti saat ini ya, pusat pemerintahan Nusantara. Para penjajah ini merasa kesulitan ya, karena begitu hebatnya pertahanan yang dibuat oleh masyarakat pada waktu itu yang berjuang
tanpa pamrih, tanpa pamrih. Beda dengan perjuangan saat ini ya. Kalau saat ini rakyat diminta berjuang tanpa pamrih untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin. Setelah menjadi pemimpin, mereka tidak mau peduli siapa yang berjuang. Kalau perjuangan zaman dahulu itu betul-betul tanpa pamrih ya. Mereka siap mengorbankan nyawa untuk mempertahankan Nusantara dari serbuan bangsa penjajah. Lumayan ya. Sampai pada tahun 1593 maka bangsa penjajah dapat menguasai Pulau Jawa, sehingga secara otomatis Pulau Jawa bisa dikuasai dan otomatis Nusantara pun ikut tunduk pada waktu itu, karena Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan atau pusat pasukan terkuat pada waktu itu untuk mempertahankan Nusantara. Itu dahulu. Secara resmi kolonial menjajah Nusantara pada tahun 1593 dengan berbagai macam cara. Mereka berusaha menyerbu Pulau Jawa mulai dari tahun 1511 hingga tahun 1593. Salah satunya cara atau politik yang dilontarkan oleh Belanda yang cukup terkenal sehingga dapat meruntuhkan semangat perjuangan leluhur kita dahulu, yaitu dengan mematahkan semangat perjuangan angkatan laut Nusantara pada waktu itu yang diwariskan oleh Majapahit. Mereka menyebarkan berita bahwasanya untuk masyarakat jangan lagi menuju ke laut atau berlayar untuk berdagang, untuk mencari ikan, nelayan dan lain-lain, karena laut itu berbahaya. Dan disebutlah nama Nyai Roro Kidul itu dahulu ya, disebutlah nama Nyai Roro Kidul. Dan ketika masyarakat yang memaksa untuk berlayar, untuk melakukan aktivitas entah apa itu ya, maka penjajah langsung membombardir atau menembak kapal mereka sehingga tenggelam dan orangnya meninggal. Dapat membuktikan bahwasanya laut itu berbahaya untuk masyarakat Nusantara. Ini isu yang disebarkan oleh penjajah pada waktu itu, sehingga secara otomatis dapat mematahkan atau menekan habis semangat perjuangan angkatan laut Nusantara pada waktu itu. Dan mereka tidak mau sama sekali untuk berlayar menyeberangi lautan dan lautan, sehingga masyarakat atau angkatan atau prajurit angkatan laut yang berada di Pulau Jawa itu menjadi enggan untuk menyeberang ke pulau-pulau lainnya sebagai bentuk pengawasan terhadap wilayah kekuasaan Nusantara pada waktu itu. Dan disitulah titik kelemahan mulai muncul pada prajurit-prajurit angkatan laut kerajaan Majapahit pada waktu itu, yang tersebar isu atau dibuat isu oleh kolonial atau bangsa penjajah bahwasanya laut itu berbahaya karena ada
kerajaan Nyai Roro Kidul. Jika memaksa, maka akan dibuat tumbal oleh Nyai Roro Kidul. Itu isu yang dibuat oleh Belanda untuk mematahkan semangat juang angkatan laut kita, sehingga waktu itu yang kuat hanyalah angkatan darat Nusantara. Lalu angkatan darat Nusantara pada waktu itu tetap mempertahankan Nusantara, walaupun hanya di Jawa dan di bagian-bagian pulau lainnya yang berusaha dimasukin oleh bangsa penjajah. Namun berbagai macam isu disebarkan oleh penjajah dengan cara mengadu domba dan lain-lain, sehingga dua matra atau dua angkatan perang Nusantara pada waktu itu, yaitu angkatan darat dan angkatan laut, ini menjadi lemah kekuatannya, sehingga Belanda dapat dengan mudah, sehingga bangsa penjajah dapat dengan mudah masuk dan mengobrak-ngabrik Nusantara sampai pada tahun 1942. Belanda dengan resmi meninggalkan Nusantara, digantikan dengan Jepang dan masa-masa berikutnya. Nah, sekarang saya pindah ke dalam ya, karena di luar itu agak gelap. Tadi saya ceritakan tentang penjajahan model pertama yang dilakukan oleh bangsa penjajah terhadap Nusantara, yang dilakukan dengan segala cara, baik halal ataupun haram. Mereka tidak peduli, yang penting mereka dapat menguasai Nusantara. Kemudian penjajahan model kedua ini setelah terjadi agresi militer kedua atau penjajah model kedua, yang dalam sejarah kita tulis dengan agresi militer Belanda, yang terjadi pada antara tahun 1947 sampai 1950. Dalam agresi militer ini, Belanda dapat perlawanan yang sangat hebat dan sengit dari masyarakat Nusantara, yang diawali pada perang 10 November 1945 atau juga perang Ambarawa, yang mana menurut saksi sejarah yang ikut perang pada 10 November dahulu, diceritakan bagaimana hebatnya perjuangan masyarakat Nusantara dalam mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Yang mana pada momen 10 November dulu, 10 November 1945 dahulu, perlawanan rakyat Indonesia atau perlawanan rakyat Nusantara itu diberikan seperti gelombang di lautan. Jadi berganti ya, mati satu tumbuh 1000 terus. Jadi ceritanya secara singkat ini, menurut saksi sejarah bahwasanya pasukan Belanda satu itu dilawan oleh lebih dari 100 orang. Jadi mati satu, maju lagi, mati satu, maju lagi, mati satu, maju lagi, sampai bambu runcing menusuk satu pasukan. Jadi satu pasukan Belanda melawan lebih dari 100 orang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Coba bayangkan, berapa ribu orang. Walaupun begitu, para pejuang itu tidak habis-habis, selalu datang. Mati satu, tumbuh 1000. Selalu datang hingga jadi merasa lelah, atau mungkin pelurunya habis ya. Saya juga kurang tahu, karena pada waktu itu saya juga
belum lahir atau tidak ikut perang, ini cerita dari saksi sejarah yang alhamdulillah sampai 2023 ini beliau masih segar bugar dan sehat. Belajar dari perlawanan rakyat Nusantara pada waktu itu yang sangat sengit dan tidak peduli apa yang mereka miliki dan mereka korbankan. Nah, para penjajah belajar dari situ sehingga setelah Indonesia betul-betul merdeka pada tahun 1950, itu sudah betul-betul merdeka ya, bebas dari penjajah baik Belanda, kolonial Belanda atau Jepang, itu sudah tidak ada, bersih pada tahun 1950. Nah, para penjajah belajar dari situ, kemudian para penjajah kembali menjajah Indonesia dengan peraturan atau sistem, dan dikeluarkanlah dekret 2 anak cukup atau dengan KB, disuntik dan lain-lain. Itu model penjajahan kedua. Model penjajahan ketiga dan lain-lain mungkin akan terjadi saat ini dan berikutnya akan tetap terjadi model penjajahan terhadap negara kita atau terhadap Nusantara. Jadi saya berharap kita rakyat Nusantara atau rakyat Indonesia dapat menghadapi dengan baik, tidak cukup dengan kepintaran ya, untuk menghadapi model penjajahan baru. Pintar, cerdas, dan baik, itu yang diperlukan. Akankah Nusantara yang dulu hebat, kuat, menjadi lemah pada saat ini dan hanya bisa berkoar-koar NKRI harga mati, NKRI harga mati, namun mereka tidak tahu apa sih makna di balik kata-kata mereka. Juga kata-kata yang sering saya dengar, nasionalisme, nasionalisme, nasionalisme ditingkatkan, kebangsaan ditingkatkan, namun hanya bicara besar tanpa isi, tanpa memahami apa sih makna di balik kata nasionalisme atau kebangsaan dan lain-lain. Jadi hanya tinggal omong besar dan omong kosong, sedangkan maknanya mereka tidak paham. Itu saja mungkin sedikit cerita yang saya sampaikan pada malam ini dan hari ini. Insya Allah setelah ini akan ada cerita-cerita yang lain yang akan Anda saksikan di dalam tayangan channel YouTube Cak Eko Probolinggo. Jangan lupa subscribe dan tonton videonya dari awal sampai akhir agar Anda tidak salah paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.